Silakan baca. For now we only see a reflection as in the mirror. Sorry, aku nggak ada Indonesia ya. Artinya karena sekarang kita hanya melihat sebuah bayangan seperti di kaca, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Karena sekarang aku hanya tahu sebagian, tapi nanti aku akan mengetahui segala-galanya seperti aku akan diketahui secara keseluruhan. Jadi Paulus aja belum tahu secara keseluruhan, Pak. Intinya Paulus, ini tulisan Paulus, Korintus ya, kepada umat-umat di Korintus. Jadi Paulus aja tidak tahu secara keseluruhan. Bagaimana Bapak bisa bilang kalau Bapak yakin kalau Paulus tahu tuh Yesus adalah Tuhan dan Bapak yakin Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Bapak sendiri tidak percaya dengan ke gereja yang dibangun oleh Petrus. Padahal Petrus yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Paulus itu lagi mengajar orang, ya, lagi mengajar orang. Artinya, memang di dunia ini kita tahu Yesus itu Tuhan. Tetapi kan kita tidak tahu secara detail seperti apa itu sorga, seperti apa tahtanya. Kita kan belum pernah melihat Yesus muka dengan muka. Jadi artinya Paulus ini bukan berarti Paulus juga nggak yakin artinya, Pak. Itu artinya Paulus juga nggak yakin. For now I only know in part. Karena sekarang aku hanya tahu sebagian. Nanti aku akan tahu secara keseluruhan dan aku akan diketahui secara keseluruhan. Jadi Paulus pun nggak yakin, Pak. Bukan yakin, begini loh. Sekarang saya tanya sama kamu percaya Allah nggak? Iya, saya percaya. Kamu udah pernah ketemu Allah belum? Saya melihat ciptaannya, Pak. Nah, berarti kan keseluruhannya. Kamu cuma percaya Allah, tapi kan kamu nggak pernah ketemu mukanya, nggak pernah lihat tatanya, nggak pernah lihat bajunya. Berarti kan kamu kan tidak keseluruhan mengetahui siapa. Itu Allah, Pak. Ini kan ngomongin Yesus adalah Tuhan. Yesus yang kita lihat dengan berjasad, memiliki tubuh dan meyakini Yesus yang memiliki tubuh sebagai Tuhan adalah sesuatu yang kita boleh pertanyakan, ya kan? Itu intinya, Pak. Bukan masalah Allah yang tidak kita lihat, Allah yang maha besar, Allah yang maha esa, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang. Bukan ini, Pak. Tapi ini manusia yang kita ngomongin. Ibu salah menafsirkan ucapan Paulus. Untuk mengetahui seseorang itu Tuhan sebenarnya gampang. Dia bisa bangkit dari antara orang mati, bangkit sendiri, dia udah pasti Tuhan. Jadi nggak di Torah aja Yesus dirajam. Apa? Bagaimana Bapak tahu kalau kitab Bapak tuh yang benar? Yesus kan sudah bangkit dari antara orang mati, dia bangkit sendiri. Berarti kan udah Tuhan dong. Oke, nyoba dong, Ustaz Aisyah. Ya. Gini nyoba. Seperti Yesus bilang gini. Oke. Jadi Yesus bilang gini, seperti Yusuf hidup di dalam perut ikan, begitu juga dengan anak manusia yang tinggal di dalam perut bumi. Yesus tidak mati. Yunus. Ya, seperti Yunus yang tinggal di dalam perut ikan, begitu juga anak manusia yang tinggal dalam perut bumi. Apakah Yesus mati? Ini mati. Yunus di perjanjian lama mati. Cara ini kan kita ikut ini terjemahannya saja kan. Muhammad Nasir cara menjelaskan tentang Yesus itu tidak sebodoh itu. Dengerin ya. Di Matius 17 ayat 13 dikatakan, jangan kamu ceritakan kesaksian ini sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus itu sudah sebelum juga dia mati, dia sudah berkali-kali ngomong kepada 12 muridnya, kalau nanti aku akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Nah, kalau mengenai Yunus di perut ikan, memang dia tidak mati, tetapi dia kan berada di dalam kegelapan. Itu juga bisa ditafsirkan bahwa Yunus itu juga sebenarnya mati, tetapi matinya secara rohani karena dia berada di dalam kegelapan. Tidak semudah itu
Anda mengatakan Yesus tidak dalam keadaan hidup masuk ke dalam percikan. Sebentar. Ini adalah ucapan dari 12 murid Yesus, dan dari 12 murid ini juga ada yang lagi yang lebih tinggi disebut soko guru ya, yaitu yang 3 tadi, Petrus, Yohanes dengan Yakobus. Jadi semua informasi tentang siapa Yesus itu harus dimulai dari 12 rasul ini. Tidak boleh sekalipun ada ngaku nabi terakhir, atau kan Paulus kan bilang sekalipun ada malaikat dari sorga turun dari langit dan dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan Injil yang kuberitakan, terkutuklah malaikat itu. Jadi nggak ada gunanya mau datang malaikat nabi terakhir, itu nggak penting. Yang penting adalah saksi mata. Saksi mata itu jauh lebih mahal dari nabi. Nggak ada gunanya tuh nabi kalau saksi mata. Terus kalau malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, saksi matanya siapa? Dengar dulu. Nabi itu dibutuhkan pada saat misalnya Tuhan kan masih di langit. Makanya kita butuh nabi. Karena kita kan nggak melihat Tuhan. Makanya yang paling mahal di zaman dulu adalah nabi. Tetapi di zaman Yesus, karena Yesus sudah datang ke dalam dunia, maka nabi itu nggak begitu laku lagi. Yang paling laku tuh rasul. Kenapa rasul lebih mahal? Ini udah ngeliat langsung. Ya, juga rasul. Siapa rasul? Enggak siapa rasul yang lihat. Kores. Gua kapan ini? Tolong jangan kebanyakan bicara ya. Satu-satu ya. Kores, hajar Kores. Intinya dia berkata kalau Yesus adalah nabi tidak berlaku karena Yesus adalah Tuhan, dan yang dia ngomongin adalah saksi mata. Dan dia yang kita perlu bantah adalah Yesus adalah Tuhan, Kores. Ya, Pak. Saya ketemu si Handi, misalnya saya ngopi dengan si Handi di Cempaka. Kita ngopi di Cempaka Putih. Lalu saya ketemu sama si Handi ngopi di Cempaka Putih. Lalu pada waktu saya ngopi di Cempaka Putih sama si Handi, nggak perlu lagi saya butuh nabi. Tuhan, saya butuh nabi dong. Buat apa? Untuk mengetahui mukanya si Handi. Kata Tuhan gini, ini anak anjing ya. Ketemu sama muka dengan muka sama si Handi pakai nanya nabi nih. Lo anjing lo, kata Tuhan. Jadi begini, kalau udah kejadian di depan mata, nabi tuh udah nggak ada gunanya. Nabi. Sebentar. Masalahnya bro, kenapa Tuhan mau panggil gue anjing itu loh, itu masalahnya. Gue nggak mau itu. Karena Bang Andi bukan bangsa Israel. Oke. Terima kasih. Iya benar. Ya kan ya? Ya lah ya. Benar. Jangan kasih makanan ke anjing. Karena aku datang hanya diutus untuk orang Israel. Jadi Palu Gahon adalah anjing. Gitu. Udah kejadian di depan mata. Jangan lo tanya Tuhan lagi. Misalnya gini, gue makan mie goreng nih. Tuhan, mie goreng ini enak gak? Kata Tuhan, ini orang gila. Itu mie gorengnya untuk Tritunggal Cabang Melayu atau untuk orang Israel? Kan misalnya gue makan mie goreng di buat siapa itu mie gorengnya? Harus tahu dulu. Kalau Tuhan Israel, dia bikin mie goreng buat bangsa Israel, kagak pernah buat bangsa Melayu kayak kita ini. Iya, tenang, sabar dulu. Nanti kau kubalik lagi. Buat orang Bekasi, Logahu Utap. Ya berarti Tuhan Bekasi kalau gitu yang bikin mie goreng lah. Iya, dengarlah dulu dia nggak dulu kalau duduk manis. Pengen tahu nih Tritunggal Cabang Melayu kok sok penting banget sama Tuhannya Yahudi. Iya, congoran kau diam, Pak. Biar gue coba ceritain juga, coba kasih tau. Insya Allah tanggal 28 hari Rabu minggu depan itu Tambunan akan bersyahadat. Allahu Akbar, mantap. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Bang Luga juga nanti nyusul. Karena sama-sama Tambunan, gitu ya. Nanti kita live kan. Siap. Iya, dilanjut. Amin, insyaallah. Dinantikan. Lai itu tuh saudara Lai kayaknya ade deh. Mau syahadat. Ya diperkuat lagi. Tadi kan kurang keras suaranya Bang Juma. Diulangi lagi, boleh diulangi lagi Bang Juma? Alhamdulillah. Bekasi kan Tambunan ya, Bekasi. Hari Rabu minggu depan sebelum azar itu kita ada yang bersyahadat atas nama Tambunan.
Ya, Christopher Timbunan itu Tambunan nanti akan bersyahadat. Ya, kebetulan tadi sore datang ke rumah dan besok saya sama-sama Tambun. Ya, besok sama-sama dengan saya ke tempat wisata juga. Gitu. Hari Rabu ini kita akan live kan dia bersyahadat. Dia dari sekte ya atau apa ya? Marga Tambunan gitu. Amin. Semoga dilancarkan. Kedepannya lagi banyak tambunan-tambunan yang bersahadat. Amin. Nah, sekarang mari kita urusin tambunan yang satu ini. Jadi gimana nih? Coba. Ucok baba lu dengerin ya kalau gua ngomong ya. Jadi gini. Coba gua dengerin. Ucok bawa lu bawa kagak bener lu. Gini. Nabi itu sangat penting pada waktu Tuhan posisi masih di langit. Iya kan? Misalnya Tuhan harus ngomong kepada Musa, maka posisi Nabi ini sangat mahal. Karena Tuhan masih di langit. Tuhan mengutus kepada bangsa Israel, kepada bangsa. Itu posisi Nabi sangat mahal. Karena Tuhannya di langit. Tuhannya di mahal banget ya Nabinya ya. Mahal banget ya Nabi. Masuk. Lai, coba dibenerin dong mic lu, tenggelam. Gua ngomong dikit. Ketika bentar ikut ngomong sedikit aja. Ketika Tuhan di bumi menjadi murah, dijual dengan 30 uang sikal. Iya. Jadi Bang Luga yang menjadi nabi bukan Yesus, yang sama seperti Musa. Dengar dulu lah, sabar dulu. Enggak, itu Bang, Anda kan mengatakan ketika Tuhan masih di langit, Nabi itu mahal. Ketika Tuhan di bumi, Nabi tidak ada artinya karena dia menjadi raja. Berarti Nabi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Nabi yang seperti Musa itu bukan Yesus. Oke, hore. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kantongin Tuhannya Bang Luga, si raja itu. Tapi saya penasaran, dia raja di mana dan apa nama kerajaannya? Boleh jawab nggak? Di Lukas 1 ayat 33 dikatakan dia adalah raja atas keturunan Yakub. Ngeri ya? Raja maksudnya kayak mana itu? Dia raja lah. Dikatakan dia kan duduk di atas tahta Daud. Tahta Daud kan di Yerusalem. Tahta Daud. Emang ada pada saat dia datang di Bani Israel ada kerajaan Daud gitu? Makanya nanti pada waktu Yesus datang kan dia nanti. Ya kan semua kan ada waktunya dong. Ada waktu untuk pembakaran, ada waktu untuk penginjilan. Sekarang kan kita kan menjadikan segala bangsa dulu nih murid Yesus nih. Nah, berarti kerajaannya masih pre-order ya? Masih fiktif. Masih pre-order kayak baju JCC. Bang Lukahon, kayak Bang Zuma terlalu baik bilang Tuhannya boleh dikantongin. Kalau saya sih, saya mau nanya lagi nih. Dan apabila manusia berdosa, kita memiliki perantara dengan Bapa Yesus Kristus yang benar. Jadi Yesus Kristus cuma perantara, Pak, bukan raja, bukan Tuhan. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Iya, jadi gini, misalnya kan misalnya nih Tritunggal Cabang Melayu nih berdosa, terus dia berdoa, Tuhan Bapa, tolong pukul ya Yesus supaya dosaku diampuni. Iya. Kasih kesempatan Pak Luga menjawab dong. Sebentar, Pak Luga nggak pernah ngomong ya, jangan 3 orang. Ngomong semua ya. Silakan. Nanti besok saya jawab ya Bu ya. Jadi gini, saya jawab dulu yang tadi mengenai Yesus Raja. Jadi Yesus dalam Lukas 1 ayat 33 dikatakan dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Lalu kamu kan mengatakan, oh berarti masih rencana dong. Bukan masih rencana, ini udah setengah perjalanan. Kan dia udah bangkit nih, udah ngusir setan, udah ngebanting setan, udah bangkit dari antara orang mati. Otomatis kan kuasa dari kerajaan itu kan sudah dinyatakan, sudah ada bukti bahwa memang kerajaan itu pasti. Makanya Yesus selama 3,5 tahun itu dia harus menyelesaikan dulu sesi pertama, yaitu 2000 tahun bangkit mulu, kerajaannya kagak jadi-jadi, peletakan batu pertamanya pun kagak ada ini kerajaan. 2000 tahun. Yesus itu nanti bertahta di Yerusalem baru yang dikatakan jalannya dari lantai emas. Tahun kapan? Tahun kapan gua tanya? Ini bentar lagi Tuhan Yesus udah mau datang, lu sabar aja. Lagi. Masih nanti. Bentar. Tahun 1700 bentar.
Nanti aja lo banggain lo. Sampai yang akan bareng Yesus itu udah jadi fosil semua, udah jadi pertalit sekarang, masih belum balik-balik lagi nih Tuhan satu nih. Sabar. Kan Yesus sudah ada penglihatan-penglihatan, dikatakan pada waktu terjadi pemaksinan, vaksin dunia ini kan semua lagi divaksin nih. Pada waktu terjadi pemaksinan itu nanti ada meteor jatuh seperti di Matius 25, disitulah terjadi pengangkatan. Jadi gereja-gereja nanti kita orang nih orang Kristen ini diangkat. Nanti terus sih, kapan terjadinya? Masuk nonton nanti. Iya, kalau bentar lagi itu kejadian lah, lu ngontrak deket-deket apotek lah. Jangan sampai ambruk lagi lu lah. Kemarin dulu, gue udah sembuh cok. Jadi gini. Udah sembuh dia. Dikatakan pada waktu terjadi pemaksinan massal, di situ akan terjadi pengangkatan. Nah, pemaksinan ini kan lagi OTW nih. Bahkan dikatakan bulan Agustus akan terjadi pemaksinan massal. Jadi ini makanya gue udah bilang dalam tempo 2-3 tahun ini siap-siap aja kita gereja diangkat mengadakan pesta perjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun. Nah, pada waktu kita mengadakan pesta perjamuan nikah selama 3,5 tahun, terjadilah penyiksaan habis-habisan di bumi oleh pemerintahan antikristus. Makanya nanti di jidat lo tuh ditempel 666, 666. Nah, itu adalah lambang dari binatang. Berarti Agustus ya? Agustus kejadian ya? Intinya dalam tempo waktu dekat, gue nggak merani, tapi dalam proses pemaksinan itu terjadi pengangkatan. Jadi artinya tahun 1200, tahun 1100, tahun 1 itu udah ada yang kayak Laeluga ini. Sebentar lagi akan terjadi pemvaksinan massal. Udah ada yang kayak gitu-gitu. 2000 tahun udah film itu film yang diceritakan Laeluga itu. Itu penglihatan, bro. Jadi intinya intinya lo nggak usah ketakutan. Lu kan nggak ikut Yesus. Kita kan lagi ambruk siapa sih? Kita pengangkatan. Jadi waktu itu teman gue si Jody mimpi, dia bilang orang-orang Kristen diangkat ke langit, lalu orang-orang Muslim dibawa dikejar-kejar yang berjubah hitam pada teriak, Tuhannya orang Kristen tolong kami ya. Tapi udah terlambat. Nggak ada hubungannya. Tuhannya Israel bukan buat Tritunggal Cabang Melayu. Yesus itu disalib untuk ngebatalin Torah. Yang ngejalanin Torah siapa? Bukan Tritung Cabang Melayu, orang-orang Israel. Jadi itu hubungannya sama orang-orang Israel aja. Kiamat kek, mau anak domba nikah kek, mau apa kek, kiamat itu kiamatnya Israel, bukan kiamatnya dunia lah. Makanya gue bilang jangan penting. Jangan penting. Itu selama 3 dombanya anak domba siapa? Anak dombanya Israel. Di Israel sono kiamatnya. Israel doang yang kiamat. Bukan di Tritunggal Cabang Melayu. Ini debat kusir namanya anak satu nih, ucap nih. Apa sih? Orang gitu kok coba cek di ayat 15. Karena disalib tanya, maka telah dibatalkan hukum Torah. Hukum Torah emang Tritunggal Cabang Melayu yang ngejalanin? Bukan. Orang Israel. Makanya jangan sok penting gue bilangin. Begini intinya. Kan di Matius 24 dikatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya meniup sangkakala dan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi. Jadi itu berarti orang-orang Israel. Diam dulu, yang kiamat itu buat orang-orang Israel, bukan orang-orang kayak kita ini loh yang hidup di Melayu dengan senantiasa bertani, berkebun. Nanti selesai gue ngomong baru lo ngomong, ganti yang ngomongnya. Oh ya udah, coba ngomong. Dikatakan di situ anak manusia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan meniup sangkakala. Di situ terjadi pengangkatan. Lalu lo yang nggak percaya Yesus ini kan tetap tinggal di bumi. Di sinilah nanti masuk pemerintahan antikristus. Nanti semua orang dipaksa pakai lambang chip 666. Nah, kalau lo Islam tuh kagak percaya Yesus tuh kata siapa sih? Iya, Lalu nih. Itu film bang, film itu. Pokoknya yang lain standby, berdua aja dulu. Gantian dulu ngomongnya supaya enak gitu. Habis gua ngomong baru lo. Napas lu sengap ya, sesek ya napas lu ya. Iya, gua bilang juga lu belum sembuh lah ya. Sedikit lagi ada sirene ambulans.
Baik, sebelum dijawab untuk channel Julfikar Official sebentar lagi akan saya off-kan. Silakan bergeser ke channel Salam Akal Sehat, Sonya Donova maupun Handi Celebes. Karena di Julfikar Official sudah cukup panjang, akan saya reset. Bisa langsung meneruskan live ini ataupun diskusi ini dengan bergeser ke Sonya Donova, Handi Celebes maupun di Salam Akal Sehat. Silakan dilanjut akhir ini. Siap. Nah, gitulah apa intinya. Jadi intinya kan nanti kan pengangkatan terjadi. Yang diangkat siapa? Kristen dong, kan dikatakan di situ. Kristen di mana? Coba dicek dulu, jalur darah lu dari mana? Dari Batak, bukan dari Israel. Agak ada hubungannya. Bangsa Batak, bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Aztec. Lu goyim. Nah itu dia. Goyim kagak ada hubungannya sama Amim. Amim apa? Bangsa Israel ya. Nanti bisa diatur nggak nih? Gue belum bisa. Iya, diatur. Ya, tolong kasih kesempatan lah. Ya. Ya silakan Bang Luka. Iya, gue belum selesai ngomong mulu gimana sih ini orang? Jadi begini, jadi nanti kan orang Kristen kan ikut dalam pengangkatan, dikatakan orang yang percaya kepada nama Yesus, ya. Jadi orang yang udah dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, nah itulah diangkat. Nah lu kan nanti kan di bumi ini kan tertinggal, akan disuruh nanti ikut vaksin. Di dalam vaksin itu kan ada chip 66, namanya nanorobot. Nah itu adalah nanti lambangnya Lucifer, lambang dari binatang. Kalau setiap orang yang tidak memakai tanda ini, dia tidak bisa membeli dan menjual. Dan terbukti sekarang kan, orang yang tidak vaksin, tidak memiliki sertifikat vaksin, tidak bisa kemana-mana. Nah makanya kan gue bilang si Triun ini kan bentar lagi kan mau menerima tanda chip 666. Berarti kan menggenapi di Wahyu 13. Itu adalah tanda dari binatang. Barang siapa menerima chip 66 ini akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jadi ya sekarang kita tinggal nunggu nih ceritanya nih. Lu pada tinggal pakai tanda 66 itu. Udah ya? Udah ya? Nah sekarang gua. Nah ya itu mau chip 66 kek, mau chip mang kek, mau citato kek, gak ada hubungannya sama Tritunggal Cabang Melayu. Karena nubuat-nubuat itu terjadi untuk orang-orang yang dikutuk oleh hukum Torah. Siapa orang-orang yang dikutuk oleh hukum Torah? Orang Israel. Ini debat sama ini kagak nyambung nih, cari pembicara yang lain deh. Ini nggak tahu apa Tritunggal Cabang. Gue nggak ngerti. Kenapa? Ya orang bener coba. Lah hidup di mana? Orang Israel bukan? Keturunan Lewi bukan? Atau enggak Efraim kayak? Coba maksudnya. Bukan ini nggak nih dialog sama dia. Oh gitu. Kok banget sih gue bongkar-bongkar itu siapa yang orang Israel, siapa yang orang Melayu? Kenapa sih kalau gue bongkar-bongkar gitu nggak suka? Gue nggak ngerti. Ya diterima aja, kagak ada hubungannya lah. Tritunggal Cabang Melayu mau bercocok tanam kek, mau beli ibus kek, kagak ada hubungannya sama penebusan Yesus. Yesus itu disalib untuk membatalkan hukum Torah. Yang dikutuk pakai hukum Torah bangsa Israel, bukan bangsa Melayu kayak lain dari gua. Lo itu coba belajar lagi deh, cara berdebat, lu belajar kok cara berdebatnya gua yang di ini. Coba dilihat Luga. Hey, tadi nggak dengar si Kores mengatakan Yesus disalib. Enggak, si Triun ini kan gue lihat cara berdebatnya masih debat kusil. Enggak, dia sudah mengaku bahwa Yesus disalib. Tolong di Sejuma ngajarin dia lah supaya debater-debater di sini itu. Tolong nih, Robert tolong bikin lu gak nerima kenyataan bahwa yang dikutuk hukum Torah itu bangsa Israel. Tritunggal Cabang Melayu nggak pernah dikutuk sama hukum Torah. Coba tolong apa yang ngomongin gue nggak tahu, arah omongannya kemana gue nggak tahu, jadi gue bingung. Cara ngejawabnya gimana? Begini saya kembalikan ke topik. Saya kembalikan sebentar. Gue nggak paham bener apa yang didebatin manusia satu ini. Gue nggak tahu apa yang diomongin. Saya kembalikan. Yang lain. Baik.
Saya kembali ke topik. Saya kembalikan ke topik. Oksigennya belum nyampe ke ini kan lain masih sesek COVID itu loh. Jadi belum bisa. Bentar. Jadi topiknya saya kembaliin ya bahwa nanti kata Loga itu Yesus di zaman vaksin ini Yesus akan datang. Tapi kalau menurut kita orang di sini Yesus telat karena udah keburu banyak korban begitu. Silakan Loga terangkan kok telat datangnya gitu loh. Monggo Bang Loga. Tidak pernah telat datang. Dia punya waktu yang khusus. Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. Kalau dia udah bangkit dari antara orang mati, artinya dia udah punya jaminan. Ya, kita nggak usah ngajarin dia, kita nggak usah nasihatin dia. Kita yang di bumi ini yang butuh dia, ya, karena lo pada kan manusia berdosa, masih penyakitan. Jadi kita harus ngikutin dia. Jadi nggak ada istilah dia telat. Jadi dalam waktu dekat ini ya, artinya ini udah generasi terakhir ini, artinya nggak akan nunggu gue punya cucu, nggak akan nunggu gue punya keturunan yang banyak, pasti Tuhan Yesus datang. Nah inilah sebagai apa ya, boleh kita berdebat kata Tuhan Yesus, tapi kan waktunya juga ada, semua ada waktunya, artinya ini waktunya ini udah mau habis nih, artinya ini sudah tidak lama, artinya ya kita kan dari tahun 2000 kan sudah berdebat ya sampai 20 tahun kemudian, sekarang udah 2021. Artinya waktu berdebat itu sebenarnya sudah mau hampir habis. Jadi sekarang cuma tinggal ini adalah waktu penentuan. Kalau lu nggak juga ya. Oke, ya silakan ya. Yun. Jadi gini, Lai ini semenjak Ambruk sakit dia mulai memikirkan sesuatu yang bisa mendamaikan hatinya dia gitu. Emang gitu, karena kalau misalnya udah ambruk, ngerasain sesak napas itu emang parno bawaannya lah ya. Sehingga pengennya tuh bareng-bareng aja mulu gitu kerjanya tuh, nggak mau sendiri lain. Makanya pengennya tuh cepet-cepet kiamat supaya semua orang sama-sama merasakan apa yang lain rasakan kan gitu ya. Tapi sayangnya nggak begitu lah ya. Sayangnya nggak begitu. Apa yang lain rasakan akan lahir rasakan sendiri. Siapkan iman, karena kemarin gue ingetin. Gue udah tidur ditemenin. Karena kalau misalnya lahir napas berhenti sedetik 2 detik itu nggak kerasa lah ya. Jangan lupa kalau butuh oksigen hubungin gue punya banyak tabung oksigen. Kasian loh orang nggak bisa napas. Kalau mau minta oksigen dari sekarang. Karena sekalinya kejadian itu nggak bisa nyedot napas lah lu gak. Udah kagak bisa ngetik apa-apa lagi. Udah keburu linglung. Kayak tadi kan gua jawab apa, Lai kagak bisa jawab apa-apa, bingung mau jawab apa gitu. Nah ini namanya udah apa, kekurangan suplai oksigen kepalanya gitu lah ya. Oke, silakan Lai. Ya jadi kan intinya kan di kalian ini kan akan tertinggal di dalam pesta kita ini kan diangkat nih dalam pesta perjamuan ikan anak domba. Nah kalau udah tertinggal kan ya mau diapain lagi, udah ketinggal ya ketinggal aja gitu. Jadi makanya kan gue udah bilang tidak banyak waktu lagi untuk berdebat. Kalau memang lo mau selamat lo ikut Yesus, kalau nggak mau lo selamat ya lo mau jadi kayak, karena gini juga. Kemarin ya jam 11 malam ya teman gue telepon gue. Kenapa Bet? Gue bilang gue ngelihat, aduh gue nggak tahan ngelihatnya. Kenapa emang gue bilang itu, gue ngelihat api, lautan api itu ujungnya nggak kelihatan sampai di mana ujungnya, gue nggak ngelihat. Lalu halo melempar orang itu ke dalam lautan api itu gosong kayak kerupuk. Lu tau kerupuk kan, lu tau nggak orang kalau lagi buang baju kotor kayak gimana? Nah kayak begitu. Itu manusia itu udah kayak nggak ada harganya, main dilempar-lempar oleh gue bilang amat Bet penglihatan lo. Memang siangnya itu gua lagi menulis suatu tulisan kecil lah. Gue menulis begini, orang yang menuduh Yesus Nabi itu akan dibakar sampai selama-lamanya. Lalu tiba-tiba malamnya si Robert ini mimpi. Bukan Pak mimpi, Robert ya? Ini Wendur maksudnya. Jam 11 malam dia. Jadi jam 11 malam itu dia pas lagi tidur, dia diperlihatkan Tuhan lautan api itu ujungnya nggak kelihatan.
Itu cerita itu cocoknya untuk anak-anak Luka. Kita orang dewasa kalau sugih cerita kayak gitu. Aduh, halu. Bisa. Nah, apa dulu? Belum ya? Itu yang ceritakan sudah 50 tahun. Jadi artinya kan dia juga memang penginjil. Jadi artinya ya memang sudah tidak ada kesempatan banyak lagi. Memang misalnya kayak model Citriun ini tetap bersikeras, ya itu ya memang udah nasibnya dia gitu. Karena begini ya, 275 juta rakyat Indonesia, 275 juta rakyat Indonesia itu kan rakyat, berbeda dengan guru palsu. Kalau guru palsu itu sekelas-kelas seperti si Triun, seperti si Sugi, si Juma, ini memang sudah memang nggak punya kesempatan lagi akan bertobat. Karena kenapa? Orang kalau udah kelas guru palsu itu biasanya udah memang udah pasti ke neraka ya, seperti di Matius 23 dikatakan bahwa mereka ahli-ahli Taurat ini tidak akan luput dari hukuman neraka. Jadi kalau nanti 275 juta rakyat Indonesia ini banyak yang terima Yesus, banyak yang percaya itu, tapi kalau golongan-golongan ini, golongan-golongan si Sugi ini akan tetap di jum ini, mereka akan tetap ngumpul di jum ini kalau menghibur. Oke bro, mic lu enggak, benerin dulu mic-nya lah, supaya bisa denger ini. Jadi saya informasikan malam ini bahwa terjadwal habis ini Bapak Robert Bendur diskusi sama Goldian Simbolon. Oh iya. Ya terjadwal. Lanjut. Ya. Jadi kan Salahnya gini lah. Ketika itu kejadian yang Lai bilang, misalnya ya anggap itu kejadian lah. Lunya masih hidup atau ngerasain kematian dulu lah. Kalau misalnya lu ngerasain kematian dulu, lu siap nggak? kita kan pengangkatan. Lo berarti lo sempat diangkat ya, nggak ngerasain kematian dulu lah, kayak kawan-kawan Tritunggal lu yang lain. Mati. Serius. Kalau kejadiannya lu mati, siap nggak lu? Loh, kan firman Tuhan berkata rapture, kita kan berdoa untuk rapture. Artinya kita juga harus berjaga-jaga juga. Oh, berarti kagak ada kepastian lu ini tetap hidup atau